Hai Sobat Sehat, Wong Tulungagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di podcast Dinkesta Menyapa dengan edukasi dan informasi kesehatan. Dinkesta Menyapa, Wong Tulungagung sehat, pasti bisa. Nah, di podcast Dinkesta Menyapa episode 114 hari ini bersama saya Andri Irawati, kita akan membahas yaitu serba-serbi MPASI. Nah, bagi sobat sehat yang ada di rumah yang mau mengajukan pertanyaan bisa melalui live YouTube Dinkesta TV dan juga Dinkesta Menyapa disiarkan langsung di 90,1 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Guyub Rukun FM Tulungagung. Nah, tentunya hari ini saya nggak akan sendiri, saya akan ditemani oleh seorang ahli gizi yang juga cantik, iya, energik, ceria. Terima kasih. Saya akan ditemani oleh ahli gizi Mailina Cahyaning Tias. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Andri. Iya, bisa perkenalan diri dulu? Ya, Assalamualaikum. Selamat pagi Sobat Sehat Tulungagung. Perkenalkan, saya Mailina Cahyaning Tias, atau saya biasa dipanggil Mei. Saya merupakan seorang nutrisionis dari Puskesmas Besuki. Dan selain seorang nutrisionis, saya itu juga seorang ibu. Nah, anak saya masih balita, makanya seorang mamah muda ya? Iya. Makanya hari ini saya sangat exciting sekali kalau ngomongin tentang MPASI ya. Iya. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah, sehat dan semangat untuk iya, hari ini. Sehat dan semangat. Nah, ini manggilnya gimana? Kak Mei atau Ibu? Soalnya Ibu muda ya? Iya, Kak aja wis. Kak aja biar iya, tetap biar muda. Kelihatan malah muda. Iya, lebih muda lagi. Iya. Oke, hari ini Kak Mei ini dari Puskesmas Besuki. Jadi nanti sobat sehat Puskesmas Besuki itu ada di sebelah selatan ya? Iya, dekat dengan tempat wisata CLS, ada Pantai Gemah. Kebetulan wilayah kami memang wilayah paling selatan dari Tulungagung. Iya, nanti sobat sehat yang ada di rumah, misal mau nih konsultasi, jalan-jalan ke CLS, terus mau konsultasi gizi, bisa mampir juga ke Puskesmas Besuki. Tapi di jam kerja tentunya. Kalau hari Minggu ya enggak ada. Hari Minggu enggak ada. Jadi di jam kerja pagi nanti bisa konsultasi gizi dulu nih. Kira-kira di JLS makan ikan bakar boleh enggak gitu. Ya. Kalau misalnya dari arah Bandung, jenengan langsung lurus aja ke arah selatan, bisa lihat kiri jalan, di situ ada Puskesmas Besuki, nanti langsung ketemu sama saya juga di sana. Iya, di Sobat Sehat di rumah. Nah, Sobat Sehat, hari ini tema kita adalah makanan pendamping ASI atau bahasa kerennya, bukan kerennya sih, singkatannya itu MPASI. Nah, kalau dilihat dari pendamping ASI sendiri itu selalu berkaitan dengan bayi balita. Nih bagi bunda-bunda, sobat sehat di rumah, mamah muda, papah muda juga boleh. Iya. Nenek-nenek yang dititipi cucunya. Nenek-nenek yang dititipi cucunya atau mungkin yang kakek-kakek diasuh juga pengasuh. Diasuh pengasuh juga boleh, bisa menyimak podcast kita hari ini tentang makanan pendamping ASI. Gimana tentang MPASI itu? Kalau dulu kan orang zaman dulu itu bayi itu dilodek, dikasih apa? Pisang yang dikerok. Nah, itu boleh apa enggak? Nanti kita bahas dengan Kak Mailina. Nah, pertama dulu nih Kak Mei. MPASI itu apa sih? MPASI itu atau biasa disebut makanan pendamping ASI ya. Namanya pendamping itu, makanan itu berarti berupa asupan yang diberikan di usia di atas 6 bulan, tapi ASINya juga tetap harus jalan. Jadi anak itu butuh proses untuk belajar makan. Nah, MPASI merupakan salah satu proses untuk belajar makan ya. Jadi harus ASI itu nggak harus
diberikan terus-menerus. Jadi ada pendampingnya juga. Iya, di usia di atas 6 bulan memang ada pendamping ASI. Berarti kapan anak itu harus memulai MPASI? Umumnya di usia 6 bulan, tapi kita harus pastikan anak itu sudah menunjukkan bahwa dia itu siap makan. Jadi ibu-ibu, ASI itu sudah diporsi sedemikian rupa sama Yang Maha Kuasa. Jadi jangan khawatir kalau misalnya anak itu pasti cukup untuk ASI-nya. Jangan khawatir anak merasa lapar karena cuma minum ASI saja selama 6 bulan gitu ya. Jadi harus percaya dan yakin kalau ASI saya cukup. Tapi yang penting kita harus menggunakan prinsip-prinsip yang benar juga dalam menyusui gitu ya. Cara pemberian ASI-nya gimana? Kalau misalnya mau edukasi tentang ASI, Dinkesta, podcastnya Dinkesta sudah ada ya tentang ASI. Oh iya ada. Jangan lupa nih Sobat Sehat di rumah yang mau cara pemberian ASI ataupun nutrisinya di ASI itu apa aja, nanti bisa dibuka lagi atau ditonton lagi podcast tentang ASI eksklusif di Dinkesta TV. Supaya tentunya. lebih meyakinkan lagi kalau misalnya ASI itu pasti cukup untuk anak Pasti hingga cukup untuk usia 6 bulan. Nah tadi kan bayi itu memiliki ciri-ciri khusus. Kalau dia udah siap untuk menerima MPASI, itu ciri-cirinya gimana Kami? Tentu ada. Kalau ciri-ciri fisiknya biasanya bayi itu sudah mampu mengangkat kepala dan dia itu sudah mampu duduk dengan atau tanpa sedikit bantuan. Jadi misal dia bisa duduk sendiri, bisa dibantu dengan dengan dikasih penyangga di sebelah kanan dan kirinya atau tanpa bantuan. Jadi anak itu sudah dikatakan siap diberikan MPASI. Kemudian selain itu, bayi itu mampu menunjukkan keinginan tentang makanan. Kemudian dia juga bisa, tangannya itu sudah mampu meraih benda-benda di sekitarnya dengan menjaga keseimbangannya. Nah, kemudian juga dia mampu menunjukkan rasa lapar dengan memajukan tubuhnya ke arah makanan. Gitu. Jadi bisa kalau orang tuanya lagi makan itu kayak mau ngambil makanannya, itu termasuk ternyata tanda-tanda bahwa dia kalau dia sudah siap MPASI untuk menerima makanan pendamping ASI ya. Tapi tolong diperhatikan untuk usia 6 bulan ya. Jadi harus usia 6 bulan ke atas. Jadi jangan dikasih makanan sebelum 6 bulan ya Bu ya. Jangan ya. Jangan ya Bu ya. Jangan ya Bu ya. Sekarang kan lagi viralnya jangan ya Dek ya. Gitu. Kalau sekarang kita jangan ya Bu ya, jangan ya Mbah ya. Usahakan sampai anak usia 6 bulan dulu. Kalau misalnya mau dikasih makan, mau dikasih pisang, jenengan saja yang makan pisangnya. Jadi nanti supaya jangan mbahnya, kalau mbahnya nggak menyusui. Ya, mbahnya kan nggak menyusui. Jadi ibunya supaya nanti nutrisinya sampai dari ASI ke anaknya. Jadi jangan langsung dikasihkan ke anaknya di usia kurang dari 6 bulan. Banyak sekali sekarang yang sedang viral masalah-masalah seperti itu. Jadi anak itu masih usia 10 hari sudah dikasih pisangnya dikerok gitu. Eman ya. Maksudnya kasihan juga ya kasihan bayinya. Iya, nanti salah-salah malah masuk paru-paru kan ya Eman gitu ya. Iya. Nah, kenapa kalau MPASI itu harus diberikan pada bayi yang usianya lebih dari 6 bulan? Kalau diberikan kurang dari itu gimana? Ya, karena seperti tadi pada usia 6 bulan itu dikatakan sudah siap menerima MPASI. Dari mulai gigi geligi sampai ke lambungnya itu dikatakan sudah siap. Kemudian selain itu ASI itu sudah mikronutrien dan makronutrien yang dibutuhkan bayi itu sudah tidak bisa lagi dicukupi oleh ASI. Jadi memang harus diberikan dari makanan. Selain itu juga MPASI merupakan proses. Jadi dia harus belajar makan, gitu ya. Jadi dikatakan 6 bulan itu sudah dikatakan cukup dan siap. Nah, kemudian kebutuhan gizinya juga tidak bisa dicukupi dari ASI saja. Jadi harus kenapa ada harus 6 lain. bulan? Harus ada tambahan dari makanan pendamping ASI sendiri ya. Iya. Kalau bayi di atas 6 bulan karena perkembangannya juga
sudah mulai lebih banyak, lebih kebutuhannya lebih besar Ya, lagi. sudah cukup lah di usia itu. Ya sudah ada penelitiannya juga kalau kita harus memberikan MPASI pada umur lebih dari 6 bulan. 6 bulan. Iya, kalau pemberiannya kan lebih dari 6 bulan. Apa di setiap umur anak-anak atau bayi balita itu berbeda pemberian MPASI-nya? Ya tentunya berbeda karena kan dia terus tumbuh dan berkembang ya. Iya. Dan perkembangannya pasti akan meningkat di usia-usia tertentu. Jadi di usia 6 sampai 8 bulan itu MPASI itu akan naik teksturnya sesuai usianya. Selain naik tekstur, porsinya juga naik. Kemudian frekuensi makannya juga akan bertambah seiring dengan pertambahan usianya. Misalkan nih, untuk usia 6 sampai 8 bulan, anak itu sudah bisa diberikan bubur kental dan makanan lumat dengan frekuensi 2 sampai 3 kali sehari. Dan mulai dari 2 sampai 3 sendok makan hingga 1/4 mangkok ukuran 250 ml. Jadi jangan langsung diporsi banyak ya. Untuk anak yang masih belajar makan itu cuma dikasih 2 sampai 3 sendok makan saja gitu. Sendok makan orang dewasa ya. Oh, Nanti jadi sendok makannya sedikit bayinya. dulu karena ini prosesnya Karena masih kan prosesnya harus bertahap ya. Terus nanti belajar sampai dulu. usia 8 bulan itu anaknya sudah bisa setidaknya 1/4 mangkok ukuran 250 ml. Mangkoknya mangkok bayi loh ya. Iya, mangkok bayi sobat sehat, bukan mangkok soto. Bukan mangkok yang besar. Jadi Iya. ada takarannya. Paling mudah sebenarnya pakai sendok tadi ya. Kalau yang masih awal 6 bulan itu 2 sampai 3 sendok. Mungkin 6 bulan dulu. pertama maksudnya masih pertama-tama sekali mungkin bisa dikasih 2 sendok makan. Ya. Kemudian dengan frekuensi 2 kali sehari diberikan selingan juga. Kemudian nanti di usia selanjutnya mungkin dikasih 3 sendok makan sampai 1/4 mangkok sesuai kesiapan anaknya saja. Kayak anaknya mau nggak? Kalau mau nanti bisa mungkin ditambah lagi jadi 3 sendok. Terus lanjut lagi untuk usia 9 sampai 11 bulan. Tentunya di usia itu teksturnya juga naik. Jadi dicincang halus atau makanan dipegang dengan bayi dengan frekuensi makan 3 sampai 4 kali sehari. Nah, dengan porsi 1/4 sampai 3/4 mangkok ukuran 250 ml. Kembali lagi seperti tadi, jadi nanti di usia 9 bulan pertama anaknya dikasih cincang halus dulu. Kemudian mulai naik teksturnya sampai usia 11 bulan. Itu frekuensinya sekitar 3 sampai 4 kali sehari. Kemudian porsinya 1/4 sampai 3/4 mangkok. Jadi 1/4 mangkok dulu, kemudian kita cobakan sampai 3/4 mangkok ukuran 250 ml. Jadi harus belajar memegang juga ya. Ya, supaya motoriknya juga meningkat. Cara makan itu pakai Oh, tangan dulu iya. gitu misal. Terus untuk usia 12 sampai 23 bulan biasanya sudah bisa nih makan makanan keluarga. Karena sudah tumbuh gigi juga ya. Ya, sama dengan ibu bapaknya, tapi mungkin enggak usah dikasih pedes-pedes dulu gitu. Iya, jadi dipisahkan dulu gitu ya Kak Mei. Makanannya untuk orang dewasa menunya boleh sama mungkin. Cuma dipisahkan dulu pedasnya. Iya. Jadi naik tekstur ini bukan nggak ada manfaatnya ya. Itu juga bisa nantinya merangsang pertumbuhan gigi gerigi anak. Gitu. Kemudian merangsang gerakan peristaltik juga di dalam tubuh kita. Soalnya juga bertambah juga usianya, jadi Iya. mungkin lagi tumbuh gigi. Nah, kalau menu yang dianjurkan, menu apa aja sih yang boleh buat MPASI? Misal kayak 6 bulan itu apa boleh langsung dikasih makanan yang seperti orang dewasa, cuma versi lembutnya gitu. Ya, sebenarnya MPASI itu sebenarnya nggak sulit. Jadi mungkin kadang yang sulit itu ibunya. Ibunya ribet. Ibunya yang terlalu exciting. Iya. Mungkin jadi pas waktu anaknya usia 4 bulan aja ibunya itu sudah sangat
Exciting sekali ya. Sudah mulai cari-cari apa ini yang perlu saya siapkan untuk MPASI. Oh, beli slow cooker di toko Orange. Di toko Orange terus mumpung lagi ya diskon 66 nih. Diskon 77 nih. 88 nanti Kak. Jangan lupa. Kemudian kadang beli high chair. Buat bahkan mempersiapkan MPASI-nya. Bahkan bayinya baru lahir aja sudah beli high chair. Untuk kursi makan ya buat bayi. Saking excitednya peralatan ibu-ibu makannya. muda. Ibu-ibu ini memang exciting sekali kalau masalah persiapan alat ini. Yang pusing bapaknya biasanya. Papa uang pah. Iya, papanya oh iya ini sudah mulai. Ini saya harus sudah siap-siap gitu ya. Kembali ke contoh menu tadi ya. Sebenarnya contoh menu MPASI itu harus beragam. Dia itu terdiri dari makanan pokok kita saja, kemudian ditambah dengan sumber protein hewani, sumber protein nabati, dan buah dan sayur. Tapi saya sarankan untuk tinggi protein hewani ya, karena di dalam protein hewani itu nanti akan memecah menjadi asam amino yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh. Nah, asam amino ini berfungsi untuk supaya itu bisa merangsang pertumbuhan anak, kemudian juga bisa mengganti sel-sel yang rusak gitu ya. Juga untuk mencegah stunting sekarang yang sedang booming, diberikan tinggi protein. Sobat sehat di rumah nih, stunting harus berikan MPASI yang tinggi protein hewani ya. Terus kemudian enggak usah ribet ya cari protein hewani sekarang ini. Protein hewaninya cukup ikan yang ada di sekitar kita saja. Ikan salmon gitu enggak ada ya di sini. Yang ada di sekitar kita saja. Semuanya terserah ibu sebenarnya. Iya. Tapi saya sarankan untuk diberikan makanan lokal yang ada di sekitar kita saja supaya anak itu juga terbiasa untuk makan sesuai dengan keluarganya. Jadi sesuai dengan keluarganya aja, cuma teksturnya yang disesuaikan dengan anak. Gitu. Jadi dia enggak beda dengan orang tuanya. Dari segi menu disesuaikan dengan apa yang dimakan orang tuanya. Iya, supaya dia juga nggak tumbuh jadi anak yang memilih tentang makanan. Oh iya. Terbiasa makan, misal makan apa ya, ikannya ikan salmon yang di sini nggak ada. Yang di sini nggak terlalu banyak. Ada, tapi kita harus melanglang buana kalau kita ya, kalau saya ya. Soalnya ada di Mesuki jauh. Ternyata ikan semar juga boleh. Iya, ikan semar pun juga nggak apa-apa. Ikan kembung yang buntut kuning itu sebenarnya juga bagus. Protein hewaninya tinggi. Protein hewani itu banyak sekali ya. Nggak harus mahal. Ada telur, ada ikan air tawar, ikan air laut, kemudian ayam yang melimpah aja di sekitar kita. Ya, kita gunakan dan maksimalkan. Kalau makan telur itu boleh setiap hari ya? Boleh. Kami. Iya, nggak apa-apa. Terus, oh iya, ibu-ibu kalau misalnya bingung nih MPASI itu seperti apa ya, saya tadi sebenarnya tuh ada di buku KIA. Jadi buku KIA ini sudah menjelaskan semuanya. Jadi ini ibarat buku pintar. Iya. Yang kalau kita buka itu di dalamnya ada banyak sekali edukasi. Jadi buku KIA-nya jangan cuma di bawah posyandu, ditulis berat badannya, terus kemudian pulang ditaruh di lemari. Takutnya, takutnya nanti dirobekin anaknya gitu ya. Tapi padahal sumber informasi mohon dibaca juga. Jadi buku setebal ini tuh enggak mungkin isinya cuma berat badan sama tinggi badan anak ya. Ini sobat sehat di rumah, juga mamah muda, banyak sekali edukasi ibu-ibu yang punya balita. Pastinya punya buku KIA di rumah. Kalau punya balita saya rasa pasti punya buku KIA. Kecuali ada sesuatu dengan buku KIA-nya, entah hilang atau seperti apa. Tapi pasti punya buku KIA. Nah, kalau misalnya mau cari infonya tentang MPASI ada di halaman 40 sampai 41. Ini buku KIA yang bolak-balik itu. Sekarang ada buku KIA baru ya? Iya, tergantung sih sebenarnya, kayaknya isinya sama ya Kak. Setiap buku KIA itu. Setiap buku KIA pasti mengandung info-info yang sebenarnya nih sobat sehat kalau mau menu-menu di situ ada ya Kak Mei? Iya, menu-menu makanan.
ada menunya, ada teksturnya, terus juga seperti apa MPASI itu gitu sudah ada. Iya, ini sobat sehat di rumah. Ada menu pemenuhan gizi usia, setiap usia juga ada ini. Mulai dari 6 bulan sampai 23 bulan. 6 bulan, 8 bulan, 9, 11 seperti yang tadi dijelaskan oleh Kak Mei. Di sini itu semua ada. Dari mau kita bahannya apa, gimana cara masaknya, disaring dulu, dicincang. Itu semuanya ada di buku KIA. Buku KIA ini benar-benar lengkap sebenarnya kalau misalnya mau dibaca sama ibu-ibu. Paket lengkap sekali. Jadi jangan lupa sobat sehat, bunda-bunda di rumah, dibaca buku KIA-nya. Iya. Jangan cuma disimpan. Iya, selain kita mempersiapkan alat empurnya, Alat tempurnya, MPASI-nya kita juga harus mempersiapkan resepnya. resep edukasi kita gitu. Di buku Kesiapan KIA. kita. Jadi nggak usah browsing juga boleh, cuma mungkin untuk nutrisi pastinya dan itu bagus bisa dilihat di buku KIA. Jadi MPASI itu bukan cuma ibu ya, bukan cuma anak ya, tapi ibu itu juga harus banyak belajar tentang MPASI. Makanan. Dan ternyata itu juga bisa diterapkan di orang dewasa juga sebenarnya kan Iya. ya. Tinggi protein kayak Iya. itu. Cuma mungkin proteinnya jangan hewani banyak-banyak, telurnya kebanyakan nanti kolesterolnya ibunya tinggi. Tergantung kesehatannya, dicek dulu. Iya. Nah, ini oh ya, sobat sehat di rumah kalau mau ada pertanyaan, mengajukan pertanyaan jangan lupa nanti di live YouTube Dinkesta TV atau di live Instagram @dinkesta ya. Jangan lupa kalau mau mengajukan pertanyaan tentang MPASI. Ya. Nah, selanjutnya nih Kak Mei. Kan ini lagi lagi viral ini tentang real food. Iya. Makanan yang alami tanpa tambahan atau olahan yang rumit. Nah, ini kalau untuk MPASI ini sebenarnya boleh nggak sih kayak tambahan garam, gula? Kan saya pernah sekilas gitu bahwa anak-anak itu jangan kelebihan gula, jangan dikasih garam nanti nggak tahu rasa asli makanannya. Itu sebenarnya gimana, Kak Mei? Boleh sebenarnya. Kalau menurut saya itu boleh menggunakan garam dan gula, tapi tentunya dengan batas tertentu ya. Nanti mumpung, waduh katanya boleh, jadi ya banyak gitu enggak ya. Jadi selain untuk anak-anak, untuk dewasa, anak-anak itu juga perlu gula garam tapi dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Jadi misal untuk anak usia 6 sampai 12 bulan, garam dan gulanya itu tidak boleh diberikan lebih dari 1 gram per hari. Kemudian untuk usia 12 bulan ke atas tidak boleh diberikan tidak boleh lebih dari 2 gram per hari. Jadi asupannya memang dibatasi. Selain itu, penambahan gula dan garam itu meningkatkan daya terima bayi ternyata. Jadi sensor manis dan asinnya anak itu sudah ada di usia 4 bulan. Jadi kalau misalnya kita kasih MPASI yang hambar kayaknya kok kasihan gitu ya. Nanti jadi merangsang juga indera perasanya ya. Oh ya, tadi kan berapa gram? Kadang kan kalau ibu-ibu di rumah ini nggak sempat untuk mengukur berapa gram. Itu bisa untuk berapa sendok gitu nggak sih, Pak Mei? Biasanya pakai sendok teh. Jadi kalau 1 gram itu sak pucuk sendok teh. Oh, itu aja sudah berarti cukup. kalau mulai awal MPASI boleh dikasih garam, tapi dengan porsi yang sudah sesuai. Misal 1 pucuk usianya. sendok teh itu. Iya. Nanti kalau dia bertambah usia mulai 12 bulan, nanti boleh 2 pucuk ya. Iya. 2 pucuk sendok teh. 2 pucuk sendok teh. Terus juga itu bisa mengurangi GTM ternyata, Mbak. Mengurangi resiko GTM untuk pada anak. Nah, ini nih ibu-ibu pastinya bunda-bunda di rumah GTM ini permasalahannya. Iya. Selalu ini anakku GTM, aduh pusing. Itu Iya. GTM itu apa sih ternyata Kak Mei? Iya, kalau GTM itu pasti pusing ya. Pasti ibu-ibu sudah ndak mood ngapa-ngapain kalau Iya. anaknya ndak mau makan seharian gitu. Atau biasa disebut GTM. Sebenarnya GTM itu bukan istilah medis loh, Mbak Oh, Andri. ternyata bukan ya? Bukan. GTM itu sebenarnya panjangannya gerakan tutup mulut, itu netizen yang bikin. Oh, ternyata mama-mama yang kreatif. Mama-mama Bikin kreatif. gerakan baru, gerakan tutup mulut. Gerakan tutup mulut. Gimana ya kalau anak GTM? Tentunya
pertama kali yang harus disadarkan ibunya. Ya. Sadar Bu, pingsan sebelum. Ibu jangan marah-marah dulu ya. Soalnya ibunya keburu stres dulu, Iya, anaknya nggak mau saya makan. juga ngalami dulu. Jadi kalau anak GTM itu wes malas ngapa-ngapain, malas. Aduh kerja itu sudah pikir nanti saya bikinkan apa ya biar dia nggak GTM lagi gitu ya. Tentunya ibunya juga nggak boleh panik, tetap tenang, jangan panik. Anak GTM itu pasti ada penyebabnya. Entah itu dia itu baru sakit, atau mungkin bisa jadi dia tumbuh gigi. Atau mungkin karena ada distraction lain depannya waktu dia atau mungkin bisa dicari riwayat makannya dulu. Dia dulunya itu waktu ibunya ndak, mungkin ada 1-2 kali waktu ibunya ndak ngasih makan, mungkin cara feeding rules-nya itu berbeda antara ibu dengan pengasuhnya. Mungkin seperti itu. Ya? Akhirnya cara pemberian makannya. akhirnya setelah tidak diterapkan cara pemberian makan yang biasanya, akhirnya dia jadinya GTM, tidak mau makan. Jadi ibu harus jadi ibu-ibu cerdas, jangan marah dulu, jangan panik dulu, apalagi sampai marah-marah sama suaminya. Anak nggak mau makan, Anaknya gimana? nggak mau makan gitu ya, kasihan. Jadi tetap tenang, sabar, dan usahakan tidak panik dan marah. Terus kemudian yang kedua adalah caranya kita puasakan anak 2-3 jam tanpa cemilan dan asupan apapun. Jadi 2-3 jam sebelum makan itu jangan sampai dikasih cemilan. Karena kita aja kalau orang-orang dewasa biasanya kan saya pulang jam 2 siang. Jam 12 itu sudah ngerasa lapar. Iya. Tapi pengen mangan tapi nanti lah gitu Iya. ya. Karena laporannya belum selesai gitu. Nanggung gitu ya. Kalau misalnya kita makan biskuit 1 atau 2 biskuit, saya rasa itu sudah mendistract, kayak mengalihkan perhatian lapar kita. Nggak terlalu lapar. Jadi nggak terlalu lapar lagi. Oh bisa nih kita bertahan sampai jam 2, jam 3 ternyata gitu. Iya. Ternyata nggak selapar yang tadi. Nah anak pun juga gitu. Kalau di rumah sudah dikasih cemilan 2-3 jam sebelum makan, ya pasti dia nggak mau makan ya? Lagi. Iya sudah penuh perutnya. Jadi nggak mau makan. Iya apa ya? sudah. MPASI-nya lagi. Terus selain itu kita juga harus membuat anak itu fokus makan selama 30 menit. Bu, anak duduk di high chair itu saya rasa kalau dia itu bisa duduk tenang sampai 30 menit itu sudah sangat hebat sekali. Yang pasti sudah mau loncat-loncat. mau kabur ini saya. Jadi jangan jadi mungkin 30 menit sudah selesai. Dia enggak habis 30 menit selesai untuk makan ya. Kita terapkan seperti itu dari awal. Supaya dia enggak merasa nanti kalau sudah waktunya ibunya sudah bilang, "Ayo Dek, makan," gitu. Wah, ini saya harus dipenjara di high chair lagi. Tidak mau saya. Nggak mau. Jadi jangan buat suasana makan jadi suasana yang menyeramkan untuk ibu ya. Terus kemudian usahakan no distraction atau jangan sampai ada distraksi di depannya. Distraksi, pengalih perhatian. Pengalih gitu. perhatian. Jangan sampai ada pengalih perhatian tentang makanan. Jadi misal ada mainan yang dia suka di depannya, atau mungkin ada kipas angin atau apa yang HP apalagi ya? Iya, yang bisa membuat kan, ayo maaf dulu lihat HP gitu ya. Jadi proses pemberian makan itu bukan cuma pokok mangan kenyang gitu, enggak gitu ya. Jadi di sana itu ada proses bonding juga. Jadi itulah pentingnya. Atau mungkin bisa nih coba menu yang lain yang mungkin kemarin anak aku suka ini gitu, dicobakan lagi gitu. Jadi itulah pentingnya berpikir tenang untuk ibu-ibu di luar sana ya yang baru memulai MPASI atau mungkin sudah masuk ke fase GTM ini. Harus kreatif juga ya ibu-ibunya. Jadi harus kreatif dan tetap tenang. Kemudian juga selain menetapkan feeding rules, kita juga harus menetapkan jadwal makan. Fungsinya tadi supaya ndak ada cemilan masuk sebelum dia makan. Iya, jadi harus puasa dulu 2-3 jam. Nah, kalau pemberian ASI-nya gimana tuh Kak Mei? Pemberian ASI-nya ya 2-3 jam sebelum dia jadi makan. Jadi tetap nggak boleh ya? Cemilan nggak boleh, ASI pun juga nggak boleh sebelum apalagi dia makan. ASI. Selain jadwal makan, itu juga harus menetapkan jadwal tidur anak.
Jadi jangan sampai anakku ngantuk gitu, Jam anak makan siangnya ngantuk terus bisa dikasih makan sama maem. orang dewasa gitu ya. Jam Iya, 12. Bu, ini aku ngantuk, tapi kenapa dikasihnya makan bukan tidur gitu ya? Disesuaikan dulu jam tidur, jam makan. Ternyata jam tidur itu juga mempengaruhi pertumbuhan anak loh Mbak Andri. Hmm, Iya, jadi ternyata ya anak itu harus tidur, harus mengalami fase deep sleep atau tidur nyenyak itu sampai jam 11 malam. Jadi sangat disayangkan sekali kalau misalnya ada ibu bapak yang membiarkan anaknya itu tidak tidur. begadang. Iya. Iya, begadang mungkin sampai jam 10 malam atau jam 11 malam. Karena di atas jam 11 malam itu anak itu sudah harus tidur nyenyak. Berarti dia sudah harus mulai tidur itu mungkin sekitar jam 8 atau jam 9 malam. Iya, karena ternyata ya tidur itu nantinya jam-jam itu di jam-jam 11 sampai jam 2 pagi Iya. itu metabolisme tubuh bekerja maksimal. Jadi Nah, regenerasi, regenerasi pertumbuhan. sel-sel, terus kemudian pertumbuhan Iya. itu juga perlu. Nah, nanti saat dia itu sudah jadwal tidurnya sudah tertata rapi, kita nggak akan lagi ke distract antara makan dan tidur gitu. Jadi nggak ada tuh waktu makan tiba-tiba disuapin terus merem. Selain untuk anak sebenarnya jadwal tidur itu juga diperlukan untuk orang dewasa. Jadi jangan begadang kalau nggak ada artinya ya. Iya. Lebih baik tidak. Ada juga nih di podcast Dinkesta. Oh iya lah. Nah, iya, jangan lupa ditonton ya sobat sehat. Jangan Nanti lupa ada juga ditonton. pembahasan Ternyata- tentang begadang. Iya, ternyata podcastnya Dinkesta itu Lengkap sekali. lengkap sekali. Iya. Oh ya, tadi kan kalau anak GTM nih, saking ibunya apa ya? Ibunya sudah stres duluan, anakku kok enggak mau makan, berat badannya gimana? Ini belum lagi nanti lingkungannya dirasani istilahnya sama neneknya mungkin kok putuku gak munggah-munggah berat badannya, terus akhirnya Jangan membandingkan ya. tuh sobat sehat di rumah, jangan membandingkan satu anak dengan Satu anak kita dengan anak yang lain. Itu akan menambah stresnya kita. Iya, itu biasanya ibu-ibu langsung scroll di Scroll TikTok. toko, langsung cari di toko, Iya. di apotek itu vitamin penambah nafsu makan. Nah, pasti banyak nih yang di rumah yang beli ini beli itu, aduh anakku nggak mau makan, akhirnya dibeliin. Itu sebenarnya boleh nggak sih menggunakan vitamin penambah nafsu makan? Iya, sebenarnya kalau dari saya tidak pernah menyarankan untuk pemberian vitamin ya. Kan sekarang itu banyak sekali vitamin-vitamin yang beredar di pasaran, Iya, beredar dan mudah terjual sekali bebas dan cara mudah sekali untuk mendapatkannya. karena di live mungkin Iya. ada, kemudian dengan cara dia itu memberikan iming-iming berupa video anak yang gemar makan gitu ya. Gara-gara minum vitamin itu. Kembali lagi, tolong jangan membandingkan anak kita atau cucu kita dengan Anak anak-anak orang lain. tangga. Rumput tetangga lebih hijau Iya, soalnya. pasti rumput tangga lebih hijau. Jadi untuk pemberian vitamin itu tolong dengan resep dokter. Jadi kami dari gizi tidak pernah menyarankan untuk pemberian vitamin penambah nafsu makan selain dari resep dokter. Jadi mohon berkonsultasi dulu dengan dokter. Kalau misalnya GTM tadi kembali lagi ke feeding rules-nya yang tepat dan Aturan juga makannya. aturan makannya juga harus tepat. Jadi sebenarnya vitamin itu untuk menambah rasa kenyang saja. Kok rasa kenyang? Rasa lapar maksud saya. Gak jadi makan kalau Iya, ya jadi makan nanti malahan. Menambah rasa lapar saja. Jadi mungkin ada beberapa vitamin yang fungsinya itu memberikan efek lapar ke anak, gitu ya. Nah, percuma saja feeding rules-nya tidak kita tetapkan dengan baik, kemudian kita memberikan vitamin ke anak. Jadi nanti pas anak lapar, ternyata rumahnya begitu buka lemari sudah seperti minimarket. Isinya camilan semua. Isinya cemilan semua, dia malah nyemil terus. Kemudian akhirnya dia juga nggak makan, gitu ya. Jadi tetap Swalayannya pindah di rumah soalnya isinya camilan semua. sekarang kan pasti banyak sekali yang seperti itu. Jadi mungkin kalau misalnya mau vitamin itu tolong berkonsultasi dengan dokter anak yang tahu anaknya ibu itu perlu vitamin apa enggak. Jadi jangan sampai membeli vitamin yang beredar bebas hanya karena kata tetanggaku Iming-imingnya pakai ini, anakku jadi anaknya si X dan Y
dia bisa maamnya banyak karena maam vitamin ini. Vitamin apa ya? Ini gitu. Atau berkonsultasi saja dengan dokter ya untuk pemberian vitamin kepada anak. Iya, jadi jangan apa ya? Buat anak kok coba-coba gitu ya. Jangan coba-coba. Lebih baik untuk konsultasi dulu di rumah tentang apa yang bagus. Misal vitamin memang benar-benar diperlukan atau tidak untuk anak. Kita terapkan feeding rules-nya dulu, terus kemudian kita evaluasi juga pertambahan berat badan dan tinggi badannya, kurvanya seperti apa. Kemudian kalau misalnya memang dirasa kita perlu ke dokter anak, monggo ke dokter anak. Jadi nanti beliau yang bisa tahu anak ini perlu vitamin apa enggak. Gitu. Lebih lanjutnya seperti apa. Iya. Nah, kalau anak-anak sakit, misal balita yang sakit, itu apa ada MPASI khusus? Misal dari dia sudah makanan dicincang karena sakit, apa harus jadi makanannya jadi lumat lagi? Kan kayak kalau orang dewasa kan enaknya nih kalau sakit makan bubur. Kalau MPASI apa juga harus kita menurunkan dari makan bubur, makan lumat untuk anak sakit? Ya, kembali lagi ya, anak-anak itu bukan miniatur orang dewasa. Kalau kita mungkin waktu sakit makan bubur, besoknya dikasih, setelah sembuh dikasih nasi padang mau dikasih nasi padang sepiring juga mau karena kita kan memang sudah pola makannya seperti itu. Akhirnya setelah sembuh kan kita kan balik lagi ke pola makan kita yang dulu gitu. Akhirnya cepat sekali kita naik berat badannya. Tapi kalau anak-anak itu pasti mengalami penurunan asupan ya. Penurunan asupan dan juga nanti akan berefek ke penurunan berat badan anak. Karena dia sedang sakit. Iya, karena dia baru sakit. Ya kan. Tapi kadang itu memang curhatnya ibu-ibu di posyandu itu kalau mau posyandu anaknya pasti sakit. Soalnya anaknya apa ya? Dredeg apa jangan-jangan anaknya dredeg ini Bu. Gitu. Mau posyandu mau ditimbang nih. Kalau saya tanya kenapa Bu bobotnya turun gitu. Ih loh Bu, setiap mau posyandu sakit soalnya. Sakit, gitu. Tanda tanya juga ya, kenapa kok sakit setiap mau posyandu? Apa deg-degan? Mungkin anak tahu jadwalnya sudah ya. Kembali lagi ke anak yang sakit tadi, kalau misalnya anaknya sudah naik tekstur, jangan sampai menurunkan teksturnya. Karena nanti anak akan terbiasa dengan tekstur itu setelah dia itu sembuh. Jadi nggak mau. Nanti kasar lagi setelah dia sembuh, dia nggak mau ke tekstur yang sudah kita tetapkan tadi, gitu. Jadi caranya jangan pernah menurunkan tekstur makanan anak dan berikan makanan yang mudah dikunyah. Misal untuk anak usia 12 sampai 23 bulan gitu ya. Kita kasih biasanya ayam goreng dia mau. Tapi kalau misalnya pas sakit kita ganti aja ikan. Mungkin ikannya bisa di sop ikan yang mudah ditelan. Ya, kok sih kayaknya enak ya sop ikan. Sop ikan atau mungkin yang mudah dicerna, mudah dikunyah gitu. Jadi proses mengunyahnya enggak lama gitu. Nanti setelah itu pasti di-mood kalau misalnya proses mengunyahnya lama. Misal kita kasih ayam goreng gitu yang kan sulit soalnya, sulit untuk ditelan. Sulit, kering gitu ya. Iya. Terus juga selain itu bisa mengurangi makanan manis. Ternyata makanan manis itu juga bisa membuat proses penyembuhan anak itu menjadi lama. Terus kemudian jangan memohon untuk anak makan. Misalnya, ya ayo tadi, ayo satu lagi gitu ya. Iya biasanya gitu. Ayo satu suap lagi. Ayo satu lagi. Gitu. Ayo. Sama pesawat deh. Ayo satu lagi gitu. Terus nanti satu kali lagi dihitung 10 kali. Nanti ditengeri sama anaknya Bu. Sebenarnya anak-anak itu pintar loh. Oh iya. Kemarin udah satu kali. Karena satu kali lagi. Besoknya nggak mau lagi. Ini pasti mamaku nanti minta satu kali lagi, tapi pengen 10 gitu ya. Akhirnya hafal anaknya. Ayo Tode, mama mohon, ayo enggak boleh gitu ya, jangan memohon kepada anak. Terus apalagi marah dan sampai menangis di depan anak, itu enggak boleh. Anak itu benci, dia enggak suka kalau misalnya jadi penyebab ibunya nangis atau marah gitu. Jadi apalagi sampai bertengkar sama ayahnya gitu. Dia akan tahu itu.
Jadi nanti dia trauma, karena makan nih jadi seperti ini nih Karena mamaku. soal makanan nih, mending aku nggak makan sekalian gitu Makan kan. sekalian. Jadi jangan buat dia trauma makan. Seperti tadi cara mengatasi GTM Buat tadi ya. suasana yang enjoy gitu ya. Sekarang kan banyak kayak dikasih di kursi makan, terus dia ambil makanan sendiri pakai Iya. tangannya dia, meskipun Iya. nanti mungkin apa ya, kotor, lodeh istilahnya kalau di sini ya. Iya. Ayo, enggak apa-apa, itu kotor sedikit itu baik. Berani kotor itu baik. Berani kotor itu baik. Nah, ini kan tadi kalau anak-anak kan boleh kalau bisa itu menunya disesuaikan dengan menu makan keluarga. Ya. Tapi misal kalau menu makan dalam keluarga itu dalam satu hari itu makanannya sama. Misal sayur bayam Iya. dengan ikan laut itu dalam 3 kali makan atau satu hari itu ya makannya itu apa MPASI-nya juga bisa atau boleh untuk disamakan Monggo. dalam satu hari. Boleh 3 kali sehari sama menu MPASI-nya itu boleh, asalkan kita bisa memastikan anak itu tidak bosan ya dengan menu yang itu saja. Nah, kalau biasanya rata-rata anak itu di usia 8 bulan itu masih mau, sampai usia 8 bulan itu masih mau diberikan makanan yang sama menunya 3 kali sehari dengan rasa yang sama. Tapi kalau sudah usia 9 bulan ke atas, dia pasti sudah bisa protes. Lah kok ini terus? Lah kok bubur terus? Kok ini terus, ini gimana mah gitu ya. Sebenarnya yang paling disarankan ini 3 kali sehari berbeda. Tapi kan kadang keluarganya juga mungkin sibuk, keterbatasan kesibukan ibunya atau mungkin tidak bisa sangat apresiatif sekali ya untuk ibu-ibu yang bisa memberikan makan anaknya 3 kali sehari yang berbeda dengan menu berbeda ya. Hebat banget ibunya. Hebat. Terus tapi kalau misalnya memang untuk mengakalinya sayurnya sama enggak apa-apa 3 kali, tapi mungkin karbohidratnya aja yang dibedakan. Jadi misal diganti kentang, diganti jagung, itu kan juga karbohidrat. Tetap Nggak boleh harus ya? nasi terus. Boleh. Boleh. Supaya dia ngerasa beda nih, tapi sebenarnya sama aja. Lauknya sama, cuma nanti teksturnya misal kalau sama mie dan nasi itu kan berbeda tekstur ya mungkin. Jadi mungkin nanti dia mau rasanya ternyata berbeda dari yang tadi. Iya. Gitu. Nah, tadi kan kalau misal menunya sama, ini biasanya ibu-ibu pekerja ini. Iya. Yang dia wanita karir, ibu bekerja, biasanya dia kan sibuk. Jadi kadang bingung untuk MPASI anaknya. Itu gimana? Ada nggak sih tips Kak Mei untuk ibu yang bekerja atau wanita karir nih gimana untuk membuat MPASI anaknya biar anaknya nggak bosan, biar nggak GTM. Soalnya kalau GTM kan tambah stres, sudah kerjaan banyak, anak GTM lagi. Ibu-ibu pekerja di luar sana, saya sangat apresiatif dengan ibu-ibu yang masih bisa mau menyiapkan MPASI untuk anak-anaknya. Karena mungkin banyak tuntutan pekerjaan ya. Terus tapi ada beberapa tips nih yang bisa ibu terapkan. Misalnya food preparation atau penyiapan makanan. Pertama bisa dibuat menunya dulu. Ini juga bisa diterapkan untuk makanan keluarga. Tetapkan menunya dulu untuk 1 minggu. Misal hari Senin mau masak apa nih? Kangkung. Kemudian goreng ikan. Kemudian tahu bacem, tempe bacem. Kemudian terus setelah kita menyusun menunya untuk 1 minggu, kita persiapkan bahannya. Jadi kita menyiapkan bahannya dari mulai sayur, protein hewani, protein nabatinya kita pisahkan, kemudian kita taruh ke dalam kulkas. Jadi nanti kalau misalnya kita mau masak tinggal ambil gitu ya. Untuk MPASI, MPASI anak itu bisa disiapkan alat-alat tempurnya dulu malam hari. Terus kemudian sama bahan-bahannya dulu di malam hari. Jadi nanti pas pagi hari tinggal sat-sat buat gitu. Langsung tinggal masak, tinggal ambil di kulkas mau masak apa buat anak-anak. Kalau bisa sudah disiapkan 3 kali makan. Kalau misalnya tergantung kerjanya ibu ya. Kalau bisa kerjanya jam 7 sampai jam 12 gitu, ya 2 kali makan nggak apa-apa. Nanti itu yang ketiga yang sore dimasakkan.
masak. Kalau misalnya ibunya bekerja dari jam 7 sampai jam 4 sore, kan mungkin nanti riskan sampai rumah sudah jam 5 sore gitu. Jadi mending disiapkan 3 kali. Jadi nanti waktu MPASI-nya sudah matang itu bisa dimasukkan ke 3 wadah yang berbeda. Nah, nanti tinggal disimpan saja, terus kita bilang ke pengasuhnya atau ke yang pokoknya yang ngomong itu untuk memanaskan MPASI tersebut sebelum diberikan kepada anak. Kemudian siapkan juga makanan selingan, 2 kali selingan ya. Makanan selingan seperti puding ya. Terus kemudian kalau misalnya anaknya itu dititipkan di daycare kan sekarang tuh banyak sekali daycare yang sudah memberikan MPASI juga ke anak. Iya. Jadi satu. Ibu-ibu harus dicek. Kemudian riset kelengkapan gizinya untuk MPASI-nya. Gitu ya. Jangan sampai ya pokoknya anakku sudah tak titipkan di sana wis moso bodoh. Terima jadi. Pokoknya saya jemput dia sudah wangi, sudah kenyang, sudah bagus, sudah cantik gitu. Tapi nggak gitu ya, kita harus cek riset dulu kelengkapan gizinya, juga pola makannya. Kemudian yang paling penting jadi serak-serak. Iya. Minum dulu. Saya sampai serak. Yang paling penting sediakan waktu bersama anak, entah itu saat hari libur atau saat sore hari gitu. Jadi untuk makan bersama. Jadi ibu-ibu tahu kira-kira makanan yang dia suka itu apa, kemudian pola makannya anak itu seperti apa. Iya. Terus jangan sampai terus ibu juga harus melihat perilaku makan anak. Anakku senang makan semuanya, apa jenis yang picky eater atau memilih-pilih makanan gitu ya. Kemudian kembali lagi, MPASI itu sama dengan ASI. Jadi itu adalah proses belajar MPASI ini, proses belajar makan dan juga proses mendekatkan antara ibu dan anak. Jadi di sanalah kita itu bisa mendekatkan diri dengan anak, gitu ya Bu ya. Jadi jangan sampai nih anak-anak lebih suka makan dengan pengasuhnya daripada sama ibunya sendiri. Iya, betul sekali. Proses kita mengenal anak itu juga salah satunya juga dari MPASI. Iya, itu tadi Sobat Sehat. Nah, Sobat Sehat, sebelum nanti Kak Mei juga kita masuk ke pertanyaan dari Sobat Sehat di rumah. Nanti kita ada break dulu sebentar untuk iklan. Jadi Sobat Sehat di rumah jangan pindah channel dulu, tetap di sini, nanti kita kembali lagi dengan pertanyaan-pertanyaan. Oke. Program kesehatan. Posyandu juga terintegrasi dengan berbagai pihak. Posyandu, sahabat masyarakat. Hai Kak, lagi ngapain? Ini lagi masak sambil bikin MPASI buat Rio. Apa itu Kak? MPASI itu makanan pendamping ASI, mulai diberikan kepada bayi tepat berusia 6 hingga 24 bulan. Ambil makanan dari hidangan keluarga yang sudah matang. MPASI yang kental, padat gizi lebih baik bagi bayi dan anak. Berikan MPASI yang kental pada saat bayi tepat berusia 6-24 bulan dan ASI diteruskan sampai usia 2 tahun. Dapatkan informasi kesehatan terbaru dalam acara podcast Dinkesta Menyapa yang disiarkan secara langsung melalui channel YouTube Dinkesta TV dan Instagram @dinkesta. Jangan lupa subscribe channelnya dan follow Instagramnya. Wong Tulungagung sehat, pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, masyarakat Tulungagung, ini musim demam berdarah. Sudah ada korban yang meninggal dunia.
Fogging bukan alternatif pertama untuk pemberantasan nyamuk, tetapi alternatif pertamanya adalah 3M+. Ingat, syarat fogging adalah yang pertama, adanya laporan kasus demam berdarah dari rumah sakit atau vaskes. Yang kedua, adanya survei epidemiologi dari petugas kesehatan puskesmas atau dinas kesehatan, adanya jentik-jentik di sekitar lokasi. Yang ketiga, ada masyarakat lain yang mempunyai gejala-gejala yang sama, yaitu demam. Dan yang keempat, sebelum dilakukan fogging, masyarakat sekitar harus melakukan PSN. Ini adalah syarat untuk fogging. Maka, mari kita tingkatkan 3M+ dengan menguras, menutup, dan mendaur ulang. Dan yang terakhir, melakukan larvasidasi. Saudara, sobat sehat, Kabupaten Tulungagung, mari jaga lingkungan agar lebih sehat, agar terhindar dari nyamuk demam berdarah. Tulungagung sehat menjadi tanggung jawab kita bersama, lebih baik mencegah daripada mengobati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkan informasi kesehatan terbaru dalam acara podcast Dinkesta Menyapa yang disiarkan secara langsung melalui channel YouTube Dinkesta TV dan Instagram @dinkesta. Jangan lupa subscribe channelnya dan follow Instagramnya. Wong Tulungagung sehat, pasti bisa. Posyandu kini dengan wajah baru. Pelayanannya pun makin beragam. Mulai dari konsultasi ibu hamil hingga program untuk lansia, imunisasi untuk bayi, program untuk remaja, juga kegiatan di luar program kesehatan. Posyandu juga terintegrasi dengan berbagai pihak. Posyandu, sahabat masyarakat. Hai Kak, lagi ngapain? Ini lagi masak sambil bikin MPASI buat Rio. Apa itu Kak? MPASI itu makanan pendamping ASI, mulai diberikan kepada bayi tepat berusia 6 hingga 24 bulan. Ambil makanan dari hidangan keluarga yang sudah matang. MPASI yang kental, padat gizi lebih baik bagi bayi dan anak. Berikan MPASI yang kental pada saat bayi tepat berusia 6-24 bulan dan ASI diteruskan sampai usia 2 tahun. Dapatkan informasi kesehatan terbaru dalam acara podcast Dinkesta Menyapa yang disiarkan secara langsung melalui channel YouTube Dinkesta TV dan Instagram @dinkesta. Jangan lupa subscribe channelnya dan follow Instagramnya. Wong Tulungagung sehat, pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, masyarakat Tulungagung, ini musim demam berdarah. Sudah ada korban yang meninggal dunia. Fogging bukan alternatif pertama untuk pemberantasan nyamuk, tetapi alternatif pertamanya adalah 3M+. Ingat, syarat fogging adalah yang pertama, adanya laporan kasus demam berdarah dari rumah sakit atau vaskes. Yang kedua, adanya survei epidemiologi dari petugas kesehatan puskesmas atau dinas kesehatan, adanya jentik-jentik di sekitar lokasi. Yang ketiga, ada masyarakat lain yang mempunyai gejala-gejala yang sama, yaitu demam. Dan yang keempat, sebelum dilakukan fogging, masyarakat sekitar harus melakukan PSN. Ini adalah syarat untuk fogging. Maka, mari kita tingkatkan 3M+ dengan menguras, menutup, dan mendaur ulang. Dan yang terakhir, melakukan larvasidasi. Saudara, sobat sehat, Kabupaten Tulungagung, mari jaga lingkungan agar lebih sehat, agar terhindar dari nyamuk demam berdarah. Tulungagung sehat menjadi tanggung jawab kita bersama, lebih baik mencegah daripada mengobati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kembali lagi di podcast Dinkesta Menyapa. Ya, Sobat Sehat di rumah, nanti kita masuk untuk sesi pertanyaan dari Sobat Sehat melalui live YouTube dan juga Instagram. Nah, ini pertanyaan dari Besti Yosenia. Usia berapa anak boleh dikasih makanan yang ada rasa asin dan manis? Nah, ini Kak Mei, usia berapa? Kalau untuk asin dan manis tadi kan ditambahkan sedikit saja di usia 6 sampai 11 bulan tadi kayaknya saya bilang gitu ya. Iya. Ya, Jadi boleh diberikan sedikit saja di makanan. Tapi kalau untuk makanan asin dan manis yang memang jajan-jajanan itu mungkin bisa diberikan di atas 12 bulan saja, 12 sampai 24 bulan. Untuk yang makanan itu ya apa? Kayak cemilan gitu ya misal. Iya. Ya. Kalau cemilan-cemilan untuk bayi kan biasanya kan memang tidak ada rasanya. Iya. Yang khusus memang untuk bayi itu boleh diberikan. Tapi kalau yang untuk makanan camilan yang berbagai rasa itu harus menunggu usia di atas 12 bulan dulu. Iya, begitu. Iya. Tadi kalau Sobat Sehat di rumah, kalau yang untuk tambahan gula dan garam itu tetap boleh ya tadi Kak Mei. Itu tambahan gula dan garam di sedikit MPASI boleh, tapi sedikit. Sepucuk sendok teh Iya. aja untuk memberi stimulasi rasa kepada anak-anak gitu. Iya. Nah, selanjutnya dari Aris Vindra. Kenapa banyak terjadi gerakan tutup mulut GTM di usia 9 bulan? Wah, beragam sekali ya pertanyaannya, jadi bukan cuma ibu-ibu yang excited tapi bapak-bapak juga ternyata. Termasuk salah satu papa-papa yang mengupayakan untuk anaknya. Iya, betul. Pasti istrinya bahagia sekali. Iya. Dibantu dipikirkan GTM-nya anaknya gitu. Memang perlu bapak-bapak seperti ini ya kita itu ya. Jadi itulah. Jadi MPASI itu bukan cuma tentang ibu tapi juga tentang ayah. Iya. Pokoknya satu keluarga harus mendukung. Harus mendukung gerakan MPASI kita. Iya, gerakan MPASI ya. Bukan tutup mulut. Bukan gerakan tutup mulut. Nanti kalau anaknya GTM semuanya juga ikut GTM enggak gitu ya konsepnya. Tapi alhamdulillah kalau orang tuanya GTM nanti jadi kurus kan. Kalau anak-anak jangan. Kalau anak jangan GTM. Kalau ibunya GTM dia kurus. Kalau di usia 9 bulan biasanya itu memang itu diperlukan finger food. Jadi biarkan dia itu, misal di usia 9 bulan kita sudah bisa memberikan dia sendok sendiri. Biarkan dia makan sendiri. Kemudian baru kita suapi. Kemudian dia makan, kita dia suapi. pegang sendiri dan ibu juga pegang sendiri, pegang sendok sendiri. Untuk mengatasinya. Jadi memang biasanya GTM itu bisa terjadi di berbagai usia ya. Di usia pertengahan gini memang sering riskan GTM. Tapi itu tadi tipsnya, biar kalau misalnya untuk mengurangi resikonya tadi adalah finger food atau pemberian makanan yang bisa dipegang atau kasih anak itu sendok sendiri, ibunya juga dikasih sendok sendiri gitu. Iya. Biar enggak anaknya enggak bosan mungkin. Nanti ya harus pegang. Karena kadang di usia itu gigi-giginya sudah mulai tumbuh, pertumbuhan gigi. Iya, jadi kan gatel biasanya. Jadi kan sakit ya. Sakit mungkin buat makan. Jadi dia jadi enggak mau makan. Terus dia mulai mengenal lingkungan sekitar, mulai banyak yang gendongi, terus gitu. Jadi kan sering sakit juga biasanya umur segini. Jadi enggak terpatok usia tertentu ya untuk GTM. Bisa usia berapapun tergantung kondisi anak biasanya. Ya kembali lagi, ibu-ibu cerdas pasti akan mencari tahu anakku kenapa. Iya. Gitu. Oke, itu tadi Sobat Sehat jawabannya. Jadi Kak Mei, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Sania Fin. Benarkah santan tidak boleh menjadi LT, lemak tambahan untuk MPASI di bawah 1 tahun? Gimana Kak? Kalau menurut saya boleh ya. Itu lemaknya dalam bentuk misal kayak minyak gitu ya? Lemak santan. Jadi memang santan ditambahkan ke makanan, ditambahkan ke MPASI-nya. Boleh. Jadi
misal digodok dengan santan. Iya, itu biasanya kan dikukus bareng-bareng. Tapi dilihat kondisinya ya, misal anaknya jadi sering diare atau seperti apa, mungkin enggak dihentikan dulu gitu. Kalau misalnya, tapi dengan catatan santannya itu adalah santan yang dibuat sendiri, diparut sendiri. Santan murni maksudnya dari kelapa? Iya, bukan yang kemasan bukan gitu ya kemasan, maksudnya? Ya, karena santan kemasan itu pasti akan mengandung banyak sekali zat-zat pengawetnya. Ya. Jadi lebih baik ibu bikin santan sendiri gitu untuk MPASI anaknya. Boleh jadi ya jawabannya. Ya boleh, tapi tidak terlalu sering. Boleh tidak terlalu sering dan kita cek kondisi anak. Juga kondisi dari anak-anak atau balitanya. Nah, kita masuk pertanyaan selanjutnya dari Fairi B1. Susu UHT boleh tidak dipakai sebagai bahan masakan MPASI di bawah 1 tahun? Ya. Boleh nggak, Kak Mei? Susu UHT ini di kemasannya biasanya ditulis ya. Tapi iya ya, biasanya kan susu kemasan itu ya UHT, susu yang siap minum itu. Iya, biasanya susu yang siap minum itu ditulis memang di atas 12 bulan. Tapi kalau misalnya mau dicampurkan dan tidak sering-sering digunakan, monggo dicampurkan ke makanan. Ke makanan. Iya, asal tidak diminum langsung MPASI. ya. Iya, bukan maksudnya pengganti untuk susu, bukan pengganti susu ASI, bukan. Susu khusus bayi balita itu nggak boleh. Iya, bukan untuk pengganti tapi dicampurkan sebagai ke varian rasa mungkin biar lebih gurih gitu juga nggak apa-apa. Tapi kalau untuk diminum langsung, tunggu sampai anak di atas 12 bulan dulu ya, seperti petunjuk yang ada di kemasannya. Iya. Itu juga merupakan salah satu pesan gizi seimbang. Jadi pesan gizi seimbang itu salah satunya adalah lihat label. Budayakan untuk membaca. Iya. Dari mulai expirednya, kemudian kandungannya apa, kemudian diperuntukkan untuk usia berapa, kemudian alergennya itu alergen apa aja gitu. Mungkin ternyata dia alergi susu sapi mungkin. Salah satu pesan gizi seimbang itu adalah melihat label pada makanan. Nah ini sobat di rumah, sobat sehat di rumah, jangan lupa untuk selalu melihat label makanan yang akan kita konsumsi atau anak-anak kita konsumsi. Iya, jadi sebelum membeli apapun itu untuk anak-anak atau untuk keluarga, monggo dilihat dulu labelnya, expirednya. Biasanya kan kita asal beli aja terus dimakan, ternyata habis separuh expired. Aduh, diteruskan aja gitu kalau orang dewasa. Kalau anak-anak nggak boleh. Kalau anak-anak jangan. Jangan ya Bu. Jangan, nggak boleh. Iya. Selanjutnya ada pertanyaan dari. Sudah selesai. Sudah habis ternyata. Oke, itu tadi pertanyaan dari sobat sehat di rumah tentang MPASI. Ternyata MPASI itu sumbernya dapat beraneka ragam. Cara pemberiannya pun juga beraneka ragam. Ya Kak Mei? Ya. Jadi MPASI harus diberikan untuk anak 6 bulan ke atas dengan tinggi protein hewani, utamanya untuk mencegah stunting pada anak. Kemudian aturan makan atau feeding rules harus ditetapkan juga untuk anak. Terus jadwal tidurnya juga harus tepat agar nutrisi dari makanannya dapat diserap dengan baik oleh anak saat anak tidur. Nah, ini masuk ke penutup nih, closing statement dari Kak Mei. Ini pesan-pesan apa nih yang mau disampaikan ke sobat sehat di rumah? Saya untuk terakhir ini saya mau mencoba bikin pantun ya. Boleh, cakep pokoknya. Semoga cakep. Sobat sehat di rumah. Kalau enggak cakep mohon dicakep-cakepkan ya. Karena kan saya bukan ahli pantun. Iya. Siang-siang makan nasi. Cakep. Kalau makan minum susu. Cakep. Jangan lupa MPASI, protein hewani nomor 1. Oke, protein hewani nomor 1. MPASI berkualitas untuk generasi emas. Oke, MPASI berkualitas untuk generasi yang emas. Oke, terima kasih kepada
narasumber kita hari ini, Kak Ya, Melina, sama-sama. yang telah berkenan meluangkan waktunya hari ini untuk berbagi informasi tentang makanan pendamping ASI. Semoga apa yang disampaikan Kak Mei dan obrolan kita hari ini dapat diterapkan dan juga bermanfaat bagi sobat sehat yang ada di rumah. Nah, jangan lupa nih untuk komen, like dan juga subscribe di YouTube Dinkesta TV dan juga jangan lupa untuk follow @dinkesta. Nah, terakhir dari saya, terima kasih dan ingat wong Tulungagung sehat pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.